Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan hamdan wa syukru lahu tawalian wa tatra. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Jamaah pengajian yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengkaji sebuah hadis dari kumpulan hadis-hadis yang 40-an yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Dan ini adalah hadis yang pertama insyaallah taala yang intinya para jamaah sekalian, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beribadah kepada Allah. Nah, ibadah ini tidak bisa terlaksana kecuali dengan mengetahui 3 hal pokok. Dan ini akan ditanyakan pada saat kita dimasukkan ke liang lahat di kuburan. Tentu kita sangat-sangat mengetahui pertanyaan malaikat di kubur kita nanti, yaitu man rabbuka, siapa Rabbmu, wa man nabiyuka, siapa nabimu, wa ma dinuka, apa agamamu. Ini 3 hal pokok akan ditanyakan kepada setiap jiwa yang sudah wafat para jamaah sekalian. Dan Allah kepadanya saja diserahkan ibadah, dan kita hidup untuk ibadah. Ibadah ini kita serahkan hanya kepada Allah. Oleh karena itu kita wajib mengetahui, mengenal Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah itu ada. Kemudian Allah memiliki asma dan sifat. Allah berhak diibadahi saja tanpa disekutukan. Dan juga kita mentauhidkan Allah dari sisi pekerjaan Allah, dan itu tidak bisa dikerjakan kecuali oleh Allah saja. Kemudian bagaimana tata cara beribadahnya kita kepada Allah? Berdasarkan kemauan Allah, sedangkan Allah mengutus seorang Rasul, dan Rasul ini statusnya sebagai muballigh, penyampai. Oleh karena itu para jamaah sekalian, sangat-sangat tidak layak muballigh ini, Rasul ini, tidak kita patuhi, tidak kita ikuti. Bagaimana kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak mengikuti petunjuk muballigh ini? Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul membawa agama, dan agama ini sebagai ajaran-ajaran yang mesti kita laksanakan. Dan itu semuanya kembali kepada niat masing-masing para jemaah sekalian. Di antara sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah hadis yang sangat-sangat agung, sampai setiap ulama pada saat mengarang sebuah kitab pasti mencantumkan hadis yang berikut ini. An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Jadi Nabi bersabda, sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niat. Setiap manusia mendapatkan sesuai dengan yang ia niatkan. Barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya benar kepada Allah dan Rasulnya.
Dan barang siapa hijrahnya untuk tujuan dunia ataupun tujuan untuk menikahi seorang wanita, maka hijrahnya akan ia dapatkan sesuai dengan tujuannya ini, yaitu dunia dan menikahi wanita. Para jamaah sekalian, ini hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kumpulan 40-an hadis beliau, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Kenapa Imam Bukhari kemudian imam-imam yang lain mencantumkan hadis ini? Sebagai peringatan para jamaah sekalian, bahwasanya seorang penuntut ilmu ataupun siapa saja seorang muslim harus benar-benar memperhatikan niat. Di sini musannif pensyarah kitab ini ada beberapa permasalahan yang harus kita ketahui. Masalah pertama, hadis Umar ini tidak ada yang sahih kecuali melalui jalur Umar sendiri. Kalau ada riwayat tentang hadis ini melalui jalur selain Umar, maka semuanya dhaif. Ini dikatakan oleh semua ahlul hadis. Sebagaimana Ibnul Madini mengatakan isnad hadis ini gharib di 4 tingkatan tabaqatnya. Hadis gharib para jamaah sekalian adalah hadis yang seorang perawi menyendiri di suatu masa. Jadi tidak ada masa sejawatnya rawi ini yang meriwayatkan sebuah hadis kecuali dia sendiri. Misalkan masanya sahabat, kemudian masanya tabi'in, masanya tabi'ut tabi'in, muridnya tabi'ut tabi'in. Cuma satu orang saja yang meriwayatkan hadis ini. Jadi hadis ini dihukumi dengan hadis gharib. Tapi apakah hadis yang gharib ini dihukumi dhaif? Tidak semuanya. Termasuk hadis ini memang hukumnya gharib, tetapi dia sahih. Amma hadza fa innahu haditsun sahih. Ittafaqu ala sihhatihi al-Bukhari wa Muslim wa kafa bidzalika sana'an alaih. Imam Bukhari dan Imam Muslim bersepakat hadis ini sahih, dan ini sudah cukup sebagai pujian tentang derajat hadis ini. Karena Imam Bukhari dan Imam Muslim kalau menyatakan sebuah hadis sahih, pasti beliau berdua sudah menyeleksi bagaimana jalur periwayatan hadis ini. Sebagaimana juga hadis ini dikuatkan oleh riwayat hadis yang lain yang berkenaan dengan niat para jamaah sekalian. Seperti hadis Aisyah, "Tsumma yub'atsuna 'ala niyatihim." Dalam sebuah riwayat diriwayatkan oleh Aisyah berkenaan dengan niat, semua kita, semua makhluk, semua manusia akan dibangkitkan sesuai dengan niat masing-masing. Dan juga yang menguatkan hadis Ibnu Abbas, walakin jihadun wa niyat, tetapi yang menentukan adalah jihad dan niat. Dan juga hadis Abi Musa al-Asy'ari, Nabi bersabda, "Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah." Barang siapa yang berperang dengan tujuan agar kalimat Allah yang paling tinggi, maka dia berada di sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis Ubadah, jadi kesimpulannya banyak hadis-hadis sahih yang mendukung permasalahan niat ini. Dari hadis Ubadah, "Man ghaza fi sabilillah wa huwa la yanwi fi ghazatihi illa iqalan falahu ma nawa." Barang siapa berperang di jalan Allah
sedangkan dia tidaklah berniat dalam peperangannya ini kecuali ingin mendapatkan harta rampasan perang, maka untuknya bagian disesuaikan dengan niatnya. Dan banyak hadis-hadis lain. Jadi masalah pertama tentang kedudukan hadis ini, para jamaah sekalian, hadis ini sahih. Masalah berikutnya, para jamaah sekalian, kedudukan hadis ini dihukumi dengan hadis yang sangat tinggi dari sisi maknanya, dengan dua alasan. Yang pertama, para ulama menerima hadis ini. Sampai-sampai Al-Imam Al-Bukhari, sebagaimana kita singgung tadi, memulai kitab-kitab beliau dengan mencantumkan hadis ini. Dan juga Abdurrahman bin Mahdi mengatakan, "Law sannaftu al-abwaba la ja'altu haditsa Umar fil a'mali bin niyati fi kulli bab." Abdurrahman bin Mahdi mengatakan, jika aku mengarang sebuah kitab dan di dalam kitab ini aku cantumkan bab-babnya, niscaya aku akan jadikan hadis Umar ini tentang masalah amalan-amalan sesuai dengan niatnya ini, aku cantumkan di awal bab-bab tersebut. Jadi misalkan bab A, hadisnya dicantumkan hadis ini, bab B hadisnya juga dicantumkan, begitu seterusnya. Yang kedua, tentang kedudukan hadis ini. Hadis ini salah satu hadis-hadis sebagai poros agama Islam, para jamaah sekalian. Sebagaimana diriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan, hadzal haditsu sulusul ilmi. Hadis ini adalah sepertiganya agama. Wa yadkhulu fi 70 baban minal fiqhi. Dan hadis ini masuk dalam 70 bab fikih. Jadi hadis ini porosnya agama, sampai Imam Syafi'i mengatakan sepertiganya poros agama, sepertiga ilmu. Dan juga Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, laisa fi akhbarin Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'un ajma' wa aghna wa aktsar faidatan min hadzal hadis. Imam Bukhari mengatakan, tidak ada di kabar-kabar yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang paling menghimpun, yang paling mencukupi dan paling banyak faedahnya menandingi, yang bisa menandingi dari hadis ini. Ini dua alasan bagaimana hadis ini begitu dihormati oleh para ulama, para jamaah sekalian. Masalah yang berikutnya, yang ketiga, berkenaan dengan lafaz hadis ini. Sebagaimana tadi kita dengar, lafaznya bunyinya innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dari niat. An-niyat dimatkan ya-nya, yat. Itu adalah bentuk jamak dari niat. Niat-niat artinya jamak. Dalam bahasa Arab, para jamaah sekalian, innama termasuk kata yang memiliki maknanya sempit atau pembatasan, begitu. Yang artinya apa? Kalau sebuah ungkapan dicantumkan pakai ungkapan innama, berarti maknanya disempitkan, bukan diglobalkan, bukan diumumkan. Makanya hukum niat ini dia sempit. Bagaimana bisa sempit? Karena ajarnya, apa ajar? Pahala ataupun hasil dari sebuah amalan itu tergantung dari niat. Dan kalau niatnya berbeda, berarti tidak termasuk
karena tidak sesuai dengan niat tersebut. Misalkan di sini, innama hadhihi sayyarah li salih. Mobil ini kepunyaannya saleh. Makanya kita hukumi sebuah hukum bahwasanya kepemilikan mobil ini kita hukumi untuk si soleh, dan untuk selain soleh mobil ini tidak dimiliki oleh yang selain soleh atau orang bernama soleh. Jadi mobil ini dihukumi kepunyaan soleh, bukan selain si soleh. Bisa dipahami? Lalu bagaimana dengan lafaz yang kita dengar dari hadis ini, innamal a'malu binniyat, mengandung konsekuensi bahwasanya amalan-amalan itu terbatas sesuai dengan niat-niatnya. Jadi amalan itu banyak para jamaah sekalian, tetapi karena banyaknya apakah semuanya kita dapatkan? Tidak. Kita dapatkan sesuai dengan niat. Itu makna innama dalam bahasa Arab, yaitu membatasi untuk sebuah hukum. Kemudian innamal a'malu binniyat taqa'u sahihatan bisababin niyah. Kemudian hukum berikutnya dari lafaz innama ini para jamaah sekalian, amalan itu bisa dihukumi sahih ataupun tidak tergantung dari niat. Benar tidaknya sebuah amalan itu tergantung dari niat. Dikatakan kullu amalin labudda lahu min niyah. Oleh karena itu setiap amalan harus dia memiliki niat. Kalau ada sebuah amalan yang tidak ada kandungan niatnya, makanya Allah membebankan sesuatu yang kita tidak bisa melaksanakannya. Sebagaimana orang yang tidak berakal para jamaah sekalian, atau ODGJ istilah sekarang, orang tidak waras, tidak normal, dia melakukan sesuatu pekerjaannya, apakah ada niatnya? Tidak ada, tidak menentu. Apakah itu bisa dikenakan kepada orang waras seperti ODGJ ini? Tidak. Makanya kalau kita melakukan sebuah amalan, tentukan niat masing-masing, terutama untuk keabsahan sebuah amalan. Apakah amalan ini menjadi sah ataukah tidak, tergantung dari niat. Yang ketiga, innamal a'malu binniyat, ataupun kelanjutannya wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Jadi jelas di sini ganjaran atau pahala bisa didapatkan oleh seseorang tergantung dari niat. Patokannya niat. Karena sebuah amalan bisa dikatakan diterima, salah satu syaratnya apa? Ikhlas. Kalau tidak ikhlas, maka tidak bisa diterima. Karena amalan ini di samping tidak sah ataupun tidak mendapatkan ganjaran atau pahala karena tidak ada ikhlasnya. Makanya dua rangkaian kata ini para jamaah sekalian, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dari niat. Ini adalah sumber amalan itu sendiri. Apa tujuan amalan itu dikerjakan? Ini pertama. Kedua, wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan niatnya. Ini adalah hasil dari niat amalan tersebut. Jadi ada usaha, ada hasil. Bagaimana hasil tercipta didapatkan?
tergantung dari niat, dari amalan tersebut. Makanya amalan ini bisa terjadi, bisa sah dan mendapatkan pahala, satu yang menentukan niat para jamaah sekalian. Lalu pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan amalan itu sendiri? Kata Syekh di sini, kullu ma yasduru minal mukallaf, segala sesuatu yang dikerjakan oleh mukallaf, orang yang dibebankan syariat, min qaulin aw fi'lin, berupa perkataan ataupun perbuatan. Wala nahtaju li dzikri a'malil qalbi, kita tidak butuh untuk mengungkapkan amalan hati, tidak butuh para jamaah sekalian. Li'annaha mutamayyizatun bi suratiha, karena amalan hati ini, qulub ini sudah terbedakan dengan bentuknya di dalam hati. Misal bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, la yakunu illa ibadah. Tawakal ini otomatis adalah sebuah ibadah. Di mana letak tawakal? Di hati. Ada bentuk di dalam hati dan itu menggambarkan sebuah ibadah. Karena tawakal adalah sebuah ibadah. Bisa dipahami? Semisal juga ikhlas. Tidak perlu kita ngomong panjang lebar, disuarakan saya ikhlas, saya ikhlas. Itu sudah ada bentuknya dalam hati. Karena ikhlas ini otomatis menjadi sebuah ibadah yang menentukan apakah amalan tersebut diterima, sah dan ada ganjarannya. Begitu. Fala nahtaju litta'kidi ala an takuna niyatu fiha lillah. Kalau sudah ikhlas dalam hati, dalam dada, maka tidak perlu lagi kita apa? Kita menguatkan dengan diumbar oleh ucapan ataupun perbuatan. Jadi kalau sudah dari sananya, dari dalam hati sudah ikhlas, ya sudah. Itu bisa tergambarkan dari amalan-amalan. Jadi amal itu sifatnya umum para jamaah sekalian. Dan ini bisa tergambarkan sumbernya yang paling pokok dari dalam hati. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya tertuju kepada Allah dan kepada Rasulnya, maka hijrahnya tertuju kepada Allah dan Rasulnya. Luar biasa. Jadi Nabi itu para jamaah sekalian diberikan jawami'ul kalim, sedikit lafaznya tetapi maknanya dalam dan luas. Di sini Nabi menyebutkan para jamaah sekalian hijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian ganjarannya kepada Allah dan Rasulnya. Bisa dipahami? Ini menunjukkan apa? Ikhlas karena Allah, ikhlas untuk taat kepada Rasulnya, ganjarannya ada pada Allah dan Rasulnya. Dari ganjaran Rasul dia dinyatakan orang yang benar-benar ikhlas, begitu. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengomentari seseorang dari perbuatannya, apa ganjarannya? Kadang Rasulullah berucap apa? Falakal jannah. Contohnya la taghdab falakal jannah. Jangan marah sebanyak 3 kali, bagimu surga. Kalau benar niatnya, itu syaratnya. Nah, di sini dijelaskan hijrah itu secara bahasa artinya meninggalkan. Secara syariat artinya perpindahan dari negeri kufur ke negeri Islam. Pada hakikatnya para jamaah sekalian, pada asalnya
syarat itu sesuai dengan hasil. Jadi syaratnya A berarti hasilnya A, otomatis begitu, sesuai. Di sini sebagaimana kita sebut tadi, hijrah kepada Allah, hijrah kepada Rasul, hasilnya apa? Allah dan Rasul. Makanya Nabi mengatakan, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi." Jadi sesuai dengan apa? Syarat, antara syarat dan hasil. Adapun dari sisi makna berbeda keduanya para jemaah sekalian. Maknanya apa? Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul atas dasar niat dan atas dasar bermaksud kepada Allah dan Rasul, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul itu mendapatkan ganjaran, mendapatkan pahala sebagaimana kita ungkapkan tadi. Jadi yang berhak memberikan ganjaran, yang berhak memberikan hukum siapa? Allah dan Rasulnya. Seperti itu. Makanya orang yang niatnya memang ikhlas karena Allah, maka ganjarannya ia dapatkan di sisi Allah, bukan di sisi selain Allah. Pujian itu ia dapatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami. Sebaliknya dari hadis ini, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang hijrahnya demi dunia ataupun wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang ia niatkan. Masya Allah. Di sini dijelaskan bagaimana amalan-amalan itu tergantung dari niat. Ada dua amalan tetapi bentuknya satu. Hijrah para jamaah sekalian. Amalan ini satu hijrah, tetapi bentuknya berbeda hijrah ini. Ada yang hijrah untuk dunia, ada yang hijrah untuk menikahi wanita. Makanya ganjarannya berbeda juga. Yang niatnya dunia, hasilnya dunia. Yang niatnya wanita dinikahi, hasilnya wanita untuk dinikahi. Padahal dia sama-sama hijrah. Makanya amalan tergantung dari niat. Bisa dipahami? Makanya perbeda antara orang yang hijrah untuk mendapatkan dunia dengan orang yang berhijrah untuk mendapatkan Allah dan Rasulnya, para jamaah. Jika dikatakan Nabi SAW dalam hadis ini tidak menyebutkan maksud al-muhajir lid dunya wa innama qala fa hijratu ila ma hajara ilaihi falimadza. Nah, dalam teks redaksi hadis ini Nabi mengatakan hijrah ke dunia, hijrah ke wanita, hasilnya tidak disebutkan oleh Nabi. Dalam artian begini, siapa yang hijrah ke dunia, hasilnya dunia. Barang siapa hijrah ke wanita, hasilnya wanita. Tetapi Nabi mengglobalkan, membuat umum dengan perkataannya fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya kepada apa yang ingin ia hijrahi. Begitu. Bisa dipahami masalah ini? Berbeda dengan lafaz Nabi tadi. Hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, ganjarannya
Allah dan Rasulnya begitu. Tapi di sini tidak dikatakan dunia hasilnya dunia, ndak. Wanita hasilnya wanita, ndak. Tetapi Nabi mengatakan secara umum sesuai dengan niat yang ia melakukan hijrah. Apa alasannya? Ada dua alasan. Karena Nabi SAW menyembunyikan niat orang yang berhijrah karena dunia ini, supaya ia dihinakan. Jadi tidak perlu Nabi menyebutkan kalau sudah dunia, dan kita semua tahu dunia itu tidak ada apa-apanya, buat apa disebutkan? Nanti akan menambah nilai pada dunia itu. Jadi cukup disebutkan sesuai dengan niatnya hijrah begitu. Berbeda kalau niatnya Allah dan Rasulnya, harus hasilnya Allah dan Rasulnya, karena tidak ada yang bisa membalas kecuali Allah dan Rasulnya. Yang kedua alasannya, Nabi tidak menyebutkan hasil dari niat dunia ini. Kenapa? Karena tujuan-tujuan dunia itu macam-macam, bukan satu saja. Termasuk menikahi wanita itu juga tujuannya dunia kan, termasuk dunia. Makanya tidak perlu disebutkan, cukup kata singkat, padat begitu, dan bisa dipahami. Karena tujuan orang terhadap dunia ini banyak sekali, tidak bisa dihitung. Jadi Nabi memutlakan dengan kata-kata umum, karena masalah ini itu tujuan dunia itu macam-macam. Kemudian masalah yang keempat, dalam hadis ini ada perhatian yang sangat besar terhadap urusan niat ini para jamaah sekali. Seseorang itu harus dia memiliki di setiap amalannya itu ada niat yang soleh. Karena niat itu adalah syarat dari sebuah ibadah. Yang namanya syarat terhadap sesuatu, sesuatu itu tergantung dari syarat, begitu. Bisa dipahami? Kalau disyaratkan niatnya soleh, solat misalkan, terus niatnya tidak soleh, berarti soleh enggak solatnya? Jawabannya tidak, karena tidak sesuai syarat. Makanya Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan untuk beribadah kecuali beribadah kepada Allah dalam keadaan ikhlas. Makanya niat itu para jamaah sekalian adalah sebuah syarat untuk ibadah-ibadah. Tidak sah sebuah ibadah tanpa niat. Karena syaratnya apa para jamaah sekalian? Imma dia rusak ataupun tidak terpenuhi begitu. Lalu maksud dari niat ini ada dua para jamaah sekalian. Maksud dari niat dari sebuah amalan ada dua. Yang pertama tamyizul amali, untuk membedakan amalan itu sendiri. Nah, membedakan amalan ini ada dua bentuk. Tamyizul ibadati minal adat, membedakan ibadah dari adat kebiasaan. Bisa dipahami? Mana ibadah, mana adat? Apa yang bisa membedakan? Niat. Misalkan mencegah diri dari makan dan minum, karena niatnya apa niat? Mengikuti anjuran dokter, itu niatnya. Beda deh kalau dengan puasa karena lillahi ta'ala, beda. Sesuai dengan maksud dan tujuan dari ibadah, yaitu puasa ini. Kemudian al-iktisalu qad yakunu litabarrud wa qad yakunu lil ghusli minal janabah. Kemudian mandi misalkan, beda antara mandi dengan tujuan untuk menyegarkan badan
dengan mandi untuk tujuan karena jenabah atau janabah, mandi belek. Beda. Apa yang membedakan? Niat para jamaah sekalian. Jadi fungsinya niat dari sebuah amalan untuk membedakan mana ibadah, mana adat kebiasaan. Oleh karena ini para jamaah sekalian, sudah selayaknya sebagai seorang muslim agar benar-benar memperhatikan niat, dan niatnya harus baik-baik gitu. Jangan niatnya jelek. Meskipun pekerjaannya dunia, meskipun itu adat kebiasaan, sudah dari sananya terbiasa begini. Contohnya, suka memberi, loma, dermawan. Setiap orang yang jumpai kasihan, dikasih 10.000, 20.000. Dermawan sekali orang ini. Tetapi sangat-sangat disayangkan, kedermawanan ini berdasarkan adat kebiasaan, tidak berdasarkan ibadah. Maka lebih bagus lagi dermawannya seseorang, sifat dermawan ini diiringi dengan niat ibadah. Malah bisa memotivasi. Yang awalnya kebiasaannya 50.000, karena niat ibadah besok 100.000, karena niat ibadah berjumlah lagi 1 juta, dan begitu seterusnya. Karena motifnya bertambah begitu. Bahkan motif ibadah ini harus ditonjolkan, harus diunggulkan. Karena setiap kita ingin pahala para jamaah sekalian. Contohnya kehidupan sehari-hari, mungkin bertegur sapa, kemudian senyum satu dengan yang lain, kan sedekah juga itu. Makanya Nabi SAW dalam hadis Abu Mas'ud Al-Ansari, anna Nabi SAW bersabda, "Idza anfaqa al-muslimu nafaqatan ala ahlihi." Jika seorang muslim menginfakkan hartanya kepada keluarganya, wa huwa yahtasibuha, dalam keadaan ia maksudkan apa? Ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kanat lahu shadaqah, maka untuknya sedekah, yaitu pahala sedekah. Ini fungsi niat itu, yaitu apa? Membedakan mana ibadah, mana adat kebiasaan. Fungsi niat yang kedua adalah tamyizul ibadat ba'dihha min ba'din, membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Misalkan sholat 2 rakaat, harus kita tentukan niat sholat 2 rakaat ini para jamaah sekalian. Apakah 2 rakaat ini sholat subuh, ataukah sholat qabliyah dan ba'diyahnya begitu, ataukah sholat qabliyah subuh. Tahiyatul masjid. Yang bisa membedakan ibadah sholat-sholat ini apa? Niat. Jadi saya ulangi, fungsi dari niat membedakan ibadah dengan adat kebiasaan. Yang kedua, untuk membedakan antara satu dengan yang lain dari ibadah-ibadah. Membedakan antara ibadah yang satu dengan yang lain. Bagaimana cara kita menentukan maksud dari amalan kita? InsyaAllah nanti dibahas. Kemudian masalah kelima, dalam hadis ini juga at-ta'kidu ala ahammiyatil ikhlas. Sangat ditekankan tentang urgensinya, pentingnya yang namanya ikhlas, dan bahaya dari lawan ikhlas. Apa bahaya ikhlas? Riya para jamaah sekalian. Dari hadis Abu Hurairah secara marfu', inna awwalan nas, ini luar biasa hadis ini, inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi, manusia pertama yang akan dihisab, yang akan ditentukan nasibnya, ada 3 golongan. Rajulun ta'allamal ilma, 1.
seseorang yang belajar ilmu, wa 'allamahu wa qara'al Qur'an, mengajarkannya dan membaca Al-Qur'an. Fa utiya bihi fa 'arrafahu ni'amahu fa 'arafahu. Lalu didatangkan dia ini, dihadirkan dan disebutkan nikmat-nikmat Allah berupa ilmu dan Quran ini dan nikmat-nikmat yang lain. Dia sangat mengetahui, dia akui. Lalu ditanya kepadanya, fama amilta fiha, untuk apa engkau beramal lewat ilmu dan Quran ini? Apa jawabnya? Ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Quran. Aku mengamalkannya, aku belajar, aku mengajarkannya, dan aku membacakan karena dirimu wahai Allah. Membacakan Quran karena dirimu wahai Allah. Apa jawabannya Allah? Kadzabta, engkau dusta, engkau bohong, tidak benar niatmu. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala 'alimun. Akan tetapi engkau belajar ilmu akan dikatakan orang yang alim. Wa qara'tal Qur'an liyuqala huwa qari. Engkau belajar Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an dan dikatakan seorang qari, faqad qila, itu sudah engkau dapatkan di dunia. Ini dia seorang qari internasional. Tsumma umira bihi fasuhiba 'ala wajhi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan terhadapnya, lalu ia digeret wajahnya sampai dilemparkan ke dalam neraka. Apa sebabnya? Niat yang rusak, para jamaah sekalian. Oleh karena itu wajib agar seorang manusia untuk mengikhlaskan niat dan terus menerus memperbaharui niat, para jamaah sekalian. Baik ia untuk menuntut ilmu, apa niatnya, membaca Al-Quran, apa niatnya, dan ketaatan-ketaatan yang lain. Azan ya. Makanya jangan kita bosan memperbaharui niat ini, para jamaah sekalian. Yang namanya niat, dia selalu berbolak-balik, karena niat ini letaknya di hati. Secara bahasa Arab, hati itu artinya qalbun. Qalbun itu artinya berbolak-balik, yataqallab dalam bahasa Arab. Sudah A tapi di tengah jalan maunya B, sudah B maunya C, begitu seterusnya. Jadi niat ini memiliki peranan yang sangat penting dalam ibadah keseharian kita. Bisa saja amalan dunia menjadi amalan akhirat karena niat, para jamaah sekalian. Ada pembahasan yang cukup panjang, nanti kita lanjutkan kalau ada waktu. Saya kira cukup untuk awal mula ini dari pembacaan hadis arba'in ini. Semoga ada manfaatnya, terutama untuk saya pribadi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.